Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Triandi, maba UINMA Fakultas Humaniora dari jurusan Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai mewujudkan general Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Islam moderat semakna dengan Islam jalan tengah. Islam moderat atau Islam jalan tengah merupakan sebuah wawasan umat manusia sebagai hamba ciptaan Allah yang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan tengah dalam kesadaran dirinya. Dalam konteks Indonesia, pendapat Bin tersebut dapat menjelaskan bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis berbangsa dan bernegara yang dapat dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai Islam. Kemudian, mewujudkan dalam sikap dan perilaku umat Islam Indonesia dengan memilih jalan moderat atau tengah yang menolak ekstremisme, liberalisme, dan nilai-nilai menyimpang lainnya. Secara antropologis, umat Islam Indonesia memang memiliki kekhasan, beda dengan umat Islam di Timur Tengah, Asia Tengah, maupun belahan dunia Islam lain. Kekhasan Islam Indonesia bukan terletak pada watak ajarannya, tetapi karakter keberagamannya, religiosity. Terdapat dialog intensif antara nilai-nilai Islam dengan kultur setempat. Akulturasi keduanya kemudian melahirkan identitas yang dinamakan Islam Nusantara. Jika dikalkulasi secara umum dari watak Muslim Indonesia, setidaknya ada 4 ciri. Yang membedakan dengan Muslim lainnya ialah: pertama, menganut paham moderat dengan memilih jalan tengah antara fundamentalisme dan liberalisme. Kedua, toleransi yang tinggi sehingga hasil dialektika dengan keragaman budaya. Ketiga, secara politik lebih demokratis yang bisa dibuktikan dengan dijadikannya Indonesia sebagai prototipe demokrasi di dunia Islam. Keempat, dakwah Islam berkembang dengan menggunakan pendekatan kultural seperti yang pernah diajarkan oleh Wali Songo. Sedangkan secara teologis, mayoritas Muslim Indonesia menganut aliran pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu aliran pemikiran Islam yang lentur terhadap budaya, selalu mengacu pada kekayaan sejarah dan tradisi lokal, sebagaimana yang terjadi di Mesir dan Turki. Paham ini menyimpan semangat menghargai tradisi, keragaman budaya, dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki budaya. Hanya saja, belakangan arus ideologi Islam kanan seakan merangsek dalam diskursus kebangsaan. Kekerasan demi kekerasan atas nama agama muncul silih berganti, baik pada level verbal maupun bentuk konkret fisik yang meresah harmoni umat. Sejak peristiwa peledakan 2 menara World Trade Center di United States, Indonesia seakan menjadi salah satu negara sasaran radikalisme berbasis agama, mulai dari bom malam Natal, Bali, Kuningan, dan lain-lain. Hingga terakhir, munculnya fenomena dukungan radikalisme ISIS di Syuriah dan Arab, dan belahan dunia lain. Tidak hanya di sini, eksistensi dan gerak-gerik kelompok paham dan kelompok radikalis yang sering menggunakan term jihad juga terus bersuara dan bergerak melalui berbagai media. Apalagi di era media sosial yang bisa digunakan untuk propaganda. Kebijakan soal pemblokiran situs-situs yang dinilai radikal tidak terlepas dari unsur ini. Naifnya lagi, banyak umat Islam yang tidak mengerti terhadap fenomena itu, sehingga seakan-akan wajah Islam Indonesia digambarkan seperti yang mereka perjuangkan. Pada sudut yang lain, juga gencar propaganda kelompok liberalis sekuler yang terus mengusung paham hedonis dan terus mencoba memisahkan kehidupan kebangsaan dari nilai-nilai agama. Fakta-fakta itulah yang kemudian mendasari majalah Dimas Islam edisi 3 ini mengangkut judul besar Masa Depan Islam Moderat. Judul besar ini sebagai afirmasi pentingnya umat Islam Indonesia untuk menjaga watak keberagamannya yang moderat, toleran, dan ramah terhadap keberagaman.
Islam yang menghormati terhadap keperbedaan, baik pada level, paham aliran, pilihan politik, dan warna keberagaman. Sehingga umat Islam Indonesia harus bangga menjalani wataknya yang khas itu dan tidak merasa minder dengan watak keberislaman dunia Islam lainnya. Karena sekali lagi, Islam tidak memberi ruang kekerasan atas nama agama hanya karena faktor keperbedaan paham dan aliran. Kegaduhan penentangan antar aliran harus dihentikan, apalagi penentangan itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan yang melampaui peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Dari nilai historis proses Islamisasi Indonesia oleh Wali Songo bukan dengan kekerasan, tapi hadir melalui pendekatan kesofian dan kebudayaan, sehingga Islam Indonesia memiliki corak unik tersendiri. Toleransi Islam terhadap budaya lokal maupun penganut agama yang berbeda begitu tinggi, hingga muncul rasa persaudaraan dan persatuan. Alhasil, moderasi Islam di Indonesia turut mempercepat rasa persatuan kebangsaan sebab Islam mentolerir keagamaan agama dan budaya yang ada. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan sangat plural, wajah Islam Indonesia tidak karam. Sebaiknya sangat terbuka, fleksibel dan tidak kaku, melainkan menjalankan ajaran agama. Di Indonesia, demokrasi dan Islam berjalan beriringan tanpa menutupi berbagai kekurangan yang ada. Wajar jika beberapa intelektual muslim maupun pengamat muslim dunia berharap Islam Indonesia bisa menjadi role model negara dan muslim-muslim lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.